Hai, iPhone X Inter apakah aman sinyalnya saat update iOS 18? Jawabannya jelas aman. Tapi ada dua syarat wajib yang harus kita ketahui dulu biar email kita nggak kena blokir. Apa aja syaratnya? So, bareng gue Erpan, yuk kita bahas. Let's go! Oke, di kedua tangan gue ini udah ada iPhone X Inter keduanya. Yang pertama ini adalah iPhone XS Max dan yang kedua ini adalah iPhone XR. Dan keduanya ini nggak pernah diblokir emailnya, jaringannya juga muncul. Gua kasih tahu dulu di sini, gua kasih lihat untuk iPhone XR jaringannya muncul. Bisa dilihat di sini, ini adalah menggunakan jaringan Indosat Ooredoo, LTE-nya muncul, sinyalnya muncul, bisa internetan juga kayak biasa kalau memang ada paketnya. Oke. Lalu ini adalah iPhone XS Max, bisa dilihat juga untuk jaringannya menggunakan kartu Telkomsel Bayu, 4G-nya muncul, aman dan gak ada masalah. Jadi sebetulnya iPhone X Inter itu kalaupun di update iOS yang terbaru, dan untuk kasus ini di iPhone XS Max punya gue ini iOS 18, untuk iPhone XR ini iOS 17.5.1, udah diupdate dengan iOS terbaru yang paling terakhir dan aman-aman aja. Kenapa? Karena iPhone ini keduanya masuk whitelist. Apa itu whitelist? Whitelist adalah semua iPhone yang sudah dipasangin SIM card Indonesia atau sudah terkoneksi dengan jaringan Indonesia, providernya apapun, mau Telkomsel, mau Smartfren, mau Indosat, mau Kartu-Tri, mau Axis, XL dan sebagainya. Pokoknya provider apapun yang sudah terkoneksi dengan iPhone-nya sebelum aturan IMEI tahun 2020, tepatnya di 15 September tahun 2020. Jadi, patokan si iPhone ini masuk whitelist atau enggaknya bukan dari rilisnya iPhone itu tahun berapa atau bukan dari tanggal aktivasi iPhone-nya. Tapi patokannya adalah kapan si iPhone itu terkoneksi dengan jaringan yang ada di Indonesia. Kapan si iPhone itu dipasangin SIM card Indonesia. Itu yang akan jadi patokan masuk whitelist-nya atau tidak. iPhone ini rilis tahun 2018 dan dipasangin SIM card Indonesianya itu tahun 2019. Jadi otomatis akan masuk whitelist. Akan beda cerita kalau misalkan iPhone ini dipasangin SIM card-nya tahun 2020 setelah aturan IMEI atau tahun 2021, 2022 dan seterusnya. Jadi walaupun iPhone ini rilis tahun 2018 lalu diaktifasi tahun 2018 baru dipasangin SIM card Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan Indonesianya itu tahun 2021, 2022 atau tahun 2020 setelah aturan IMEI, itu tetap akan di blacklist atau akan diblokir. Kenapa gue harus jelasin kayak gini? Karena banyak banget di sana info-info yang kurang tepat, baik di seller yang ada di e-commerce maupun para user yang ada di forum-forum Facebook, forum-forum Instagram, forum-forum Telegram dan lain sebagainya. Mereka mengira patokan IMEI itu masuk whitelist atau pemutihan adalah tanggal aktivasi si iPhone-nya. Padahal bukan, seperti yang tadi udah gue bilang. Harusnya patokannya adalah kapan tanggal iPhone itu dipasangin SIM card Indonesia, kapan iPhone itu terkoneksi dengan jaringan Indonesia, kapan iPhone itu sudah bisa menggunakan provider Indonesia, itu yang akan jadi patokan. Jadi hati-hati dengan informasi yang salah yang mengatasnamakan tanggal aktivasi sebagai patokan dari iPhone masuk whitelist atau enggak. Jadi mungkin ini juga informasi penting buat kalian yang baru niat beli iPhone yang lama. Jangan sampai dibilang masuk whitelist padahal patokan mereka adalah tanggal aktivasi dan akhirnya tidak masuk whitelist. Hati-hati banget dengan informasi-informasi yang salah. Terus gimana nih cara ngeceknya iPhone itu masuk whitelist atau enggak? Sayangnya nggak ada aplikasi, nggak ada website atau nggak ada software khusus buat ngeceknya. Harus dicek secara manual. Harus nanya ke pemilik sebelumnya di tracking untuk histori pemakaiannya kapan. Kalau ada mungkin nota pembelian awal waktu pertama kali beli itu harus dicek. Ini memang hal yang cukup tricky, perlu kehati-hatian dan ketelitian. Misalkan kalian mau beli iPhone dan akhirnya ragu iPhone itu masuk whitelist atau enggak, sebaiknya cari unit lain aja. Simple, syukur kalau bisa beli unit resmi Indonesia. Lalu selain informasi whitelist yang kurang tepat, ada juga yang bilang katanya kalau iPhone-nya itu regionnya LLE itu adalah iPhone X Inter yang premium karena paling banyak. Atau iPhone-nya yang ZPA yaitu region Singapura itu adalah iPhone yang kualitasnya terbaik untuk X Inter, padahal sama aja. X Inter mau LLE, mau JPA, mau JAA, CHA, region apapun, X Inter ya X Inter. X resmi Indonesia ya X resmi Indonesia, nggak dipilih, semuanya aturannya sama kayak gitu. Jadi jangan sampai terkecoh dengan informasi-informasi atau narasi-narasi yang dibangun oleh seller.
Kalau yang seller namanya juga orang jualan, pengen laku. Jadi harus pinter-pinter dari kitanya, harus bisa lebih detail lagi, harus lebih kritis lagi terhadap informasi yang kita terima. Kalau misalkan bingung-bingung, nanya di forum, walaupun memang di forum-forum juga masih banyak jawaban-jawaban yang kurang tepat yang gua perhatiin. Dan ketika gua ngasih informasi yang bener, dikiranya gua yang nyebar hoax, gua yang so tau dan lain sebagainya. Hati-hati, karena informasi yang salah kalau diulang terus-menerus maka akan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Itu adalah sebuah fenomena yang dinamain dengan istilah the illusory truth effect yang harus juga kalian pahami. Lalu berikutnya, iPhone apa aja yang masih mungkin bisa masuk whitelist? Udah jelas adalah iPhone yang rilis sebelum tahun 2020. Berarti iPhone yang paling mentok yang mungkin bisa masuk whitelist adalah iPhone 11 karena rilis tahun 2019. Walaupun tentu tidak semua iPhone 11 bisa masuk whitelist. Tergantung, balik lagi ke poin tadi, kapan iPhone tersebut terkoneksi dengan jaringan Indonesia. Kalau ada yang bilang iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 atau iPhone bahkan iPhone 15 itu masuk whitelist, itu jelas informasi yang salah dan mungkin dia nggak tahu atau mungkin bisa jadi bohong biar handphonenya bisa kejual. Hati-hati karena iPhone 12 aja rilisnya kalau nggak salah sekitar pertengahan Oktober 2020. Sementara aturan IMEI diketoknya di aturan berlakunya itu tanggal 15 September 2020. Jadi jelas itu bukanlah iPhone yang masuk whitelist. Selain itu, iPhone yang juga aman nggak akan diblokir sinyalnya biarpun update sampai iOS yang terbaru, iOS 18 misalkan, adalah iPhone yang sudah resmi terdaftar di Bea Cukai. Kayak gitu. Caranya gimana untuk ngeceknya? Caranya kalian cek email dulu. Kayak gini cek emailnya yang gampang, bintang pagar 06 pagar. Lalu setelah muncul emailnya kayak gini, kalian copy emailnya, email 1 dan email 2 kalian copy. Lalu kalian masuk ke website Bea Cukai, lalu cek emailnya. Apakah emailnya itu terdaftar atau tidak terdaftar? Kalau misalkan emailnya itu terdaftar, maka tampilannya kayak gini. Dan itu otomatis aman, jaringannya nggak akan diblokir karena artinya sudah membayar pajak pabeannya. Tapi kalau emailnya informasinya itu adalah data tidak ditemukan, maka emailnya itu belum terdaftar dan punya resiko kena blokir email. Kayak gitu. Untuk iPhone yang masuk whitelist jangan dicek dan nggak perlu dicek. Jadi iPhone yang masuk whitelist itu nggak perlu terdaftar emailnya di Bea Cukai. Kayak gitu. Lalu bagaimana dengan iPhone X Inter? Yang ternyata iPhone-nya itu malah terdaftar di Kemenperin. Itu adalah hal yang nggak mungkin. Karena iPhone yang terdaftar di Kemenperin hanyalah iPhone atau ponsel-ponsel yang resmi masuk Indonesia dan diurus oleh distributornya, didaftarin ke Kemenperin kayak gitu. Dan kalau ada iPhone X Inter yang kedaftar di Kemenperin itu adalah email tembakan. Dan jangan sampai kalian tergiur ada yang jual istilah X Kemenperin, itu pakai email tembakan, hati-hati. Buat email yang terdaftar di Bea Cukai juga kalau bisa hati-hati kalau mau beli kalian coba tanya faktur bukti pajaknya karena ternyata belakangan ini ada email tembakan juga ke Bea Cukai. Ternyata oknumnya makin banyak jadi harus hati-hati banget. So mungkin itu aja informasi yang bisa gua share dan buat kalian yang barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan boleh drop aja di kolom komentar nanti akan coba gua balas. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.